Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, kenikmatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini hari Selasa tanggal kita lihat ini tanggal 17 Januari 2023, masih bersama kami, saya sendiri Andestan dan rekan Julius Dharma Saputra. Mana Bung Julius pagi ini, hari ini semangat ya? Semangat Bang, sehat. Kita apa agenda hari ini? Agenda hari ini kita di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan gugatan perkara nomor 83. Hari ini agenda kita pembuktian keterangan saksi dari tergugat. Saksi dari tergugat. Ya. Jadi rekan-rekan, pada waktu yang lalu kita sudah menghadirkan saksi. Kami sebagai pihak penggugat harus lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil yang ada di poin gugatan kami, yaitu mengajukan bukti surat dan bukti saksi pada Agenda yang lalu. Pada agenda kemarin. Ya, terkait kesaksian rekan-rekan, saya coba sharing sedikit tentang pembuktian saksi di perkara perdata. Bagi rekan-rekan, terkait kesaksian, kita ketahui dalam setiap perkara mengharuskan adanya alat bukti untuk dapat membuktikan setiap dalil-dalil yang menjadi poin-poin gugatan kita. Untuk diketahui, kesaksian adalah salah satu alat bukti dari pembuktian dari dalam perkara pidana maupun perdata. Nah, khususnya perdata, kesaksian tidak diwajibkan oleh para pihak yang bersengketa, dalam artian untuk mengajukan seorang saksi itu tergantung pada kapasitasnya untuk menerangkan suatu fakta dalam peristiwa perdata tersebut atau permasalahan tersebut. Nah, dalam hukum acara perdata dalam pasal 139 HIR dan 1895 KUH Perdata menyebutkan di sini yang pada pokoknya jika suatu penggugat menghendaki kebenaran terhadap poin-poin dalilnya, diperbolehkan mengajukan seorang saksi atau lebih. Kemudian apabila saksi tidak mau dipanggil secara dipanggil oleh majelis hakim, maka saksi tersebut bisa diperintahkan untuk dijemput paksa.
dikecualikan apabila saksi tersebut di luar di daerah lingkup peradilan yang memanggil tersebut. Jadi dalam artian apabila saksi tidak mau hadir dalam peradilan, maka hakim berhak memerintahkan untuk menghadirkan saksi itu secara paksa ke muka pengadilan. Tapi dikecualikan apabila saksi itu berada di luar daerah, maka tidak berlaku ketentuan terkait wewenang tersebut. Nah, kemudian dalam kesaksian kita mengenal azas doktrin yang termuat juga di dalam hukum acara, yaitu satu saksi bukanlah saksi, unus testis nulus testis. Jadi satu orang saksi itu tidak bernilai kesaksiannya apabila tidak didukung dengan alat bukti lain. Nah, kesaksian yang dimaksud tadi adalah apabila satu orang saksi itu tidak didukung pula oleh alat bukti lain, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, alat sangkaan atau sumpah, maka nilai kesaksiannya itu adalah 0. Jadi sedapat mungkin untuk menghindari pertimbangan majelis hakim terkait satu orang saksi bukan saksi, agar sedapat mungkin kita menghadirkan minimal 2 orang saksi. Dengan begitu kita tidak dapat dikatakan tidak memenuhi aturan tentang menghadirkan saksi. Nah, kemudian yang ada beberapa juga yang tidak dapat atau tidak diterima sebagai saksi, yaitu dalam pasal 1909 KUH Perdata atau BW menyatakan semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim, namun dapatlah diminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksiannya. 1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis kesamping derajat kedua. 2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dalam garis kesamping dalam derajat kedua. 3. Siapa saja yang karena kedudukan pekerjaannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepada karena kedudukan pekerjaan dan jabatan. Nah, dalam pasal 1909 KUH Perdata ini yang bisa dibebaskan, artinya yang tidak diwajibkan untuk menjadi saksi adalah pihak keluarga dan seorang yang dalam lingkup menjalankan jabatan, yaitu merahasiakan informasi terkait jabatan. Jadi adapun nanti diterima sebagai saksi itu majelis hakim tidak menyumpah gitu. Jadi kekuatan pembuktiannya 0 juga. Meskipun prakteknya banyak juga majelis hakim menerima keluarga dan yang tadi saya katakan. Nah, kemudian dalam kesaksian menurut pasal 1907 KUH Perdata atau BW,
tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian. Jadi rekan-rekan, apabila seorang saksi menyatakan kesaksiannya itu berdasarkan pendapat dia atau kesimpulan dari pemikirannya, itu bukan merupakan kesaksian. Jadi saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat, ataupun mengalami secara langsung terkait peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang dipersengketakan di muka persidangan. Nah, dalam perjalanannya kesaksian ini berkembang berdasarkan putusan MK nomor sekian itu yang menyatakan saksi bukan hanya mendengar, melihat, mengetahui atau merasakan sesuatunya peristiwa, akan tetapi saksi bisa diambil keterangannya terkait apabila suatu hal itu dia peroleh dari keterangan orang lain. Jadi perluasan makna kesaksian sudah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun agak menurut pendapat kami agak kurang pas, karena bisa saja seorang itu bersaksi dengan memberikan kesaksian, memberikan keterangannya berdasarkan berita yang mungkin juga tidak bisa terkonfirmasi ataupun terbenarkan kebenarannya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan tuangkan dalam kolom komentar. Gimana Bung Yulis? Cukup ya? Oke, rekan-rekan, salam keadilan, salam kebenaran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.